Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan istri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah salah satu dari 4 putri Nabi, namun Fatimah adalah satu-satunya yang memiliki keturunan yang masih hidup sampai saat ini, melalui kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Ayahnya bernama Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam. Ibunya Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang memeluk Islam dan Ummul Mukminin. Suaminya bernama Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang juga merupakan salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau 4 khalifah yang dibimbing, dan sosok yang sangat mulia dalam Islam. Gelarnya yang bermakna pertama, Az-Zahra berarti yang bercahaya atau yang cemerlang. Gelar ini diberikan karena kecantikan wajahnya dan juga cahaya spiritual serta akhlak mulianya yang bersinar. Yang kedua, Al-Batul berarti yang memutuskan hubungan atau dengan dunia atau yang murni, menandakan fokusnya yang total pada ibadah dan menjauhi hal-hal duniawi. Yang ketiga, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah atau pemimpin wanita di surga. Gelar agung yang diriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Fatimah lahir di Mekah sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Sejak kecil, Fatimah menyaksikan penderitaan dan penindasan yang dialami ayahnya, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikut Islam awal. Beliau dikenal sebagai putri yang sangat berbakti dan penyayang. Ia sering merawat dan menghibur Nabi setelah dilecehkan oleh kaum Quraisy. Fatimah sangat terpukul ketika ibunya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dalam waktu yang berdekatan. Setelah wafatnya Khadijah, Fatimah mengambil peran sebagai ibu bagi ayahnya, merawat dan memberikan dukungan emosional kepada Nabi Muhammad. Fatimah ikut berhijrah bersama ayahnya dan kaum muslimin ke Madinah, menandai dimulainya fase baru dalam sejarah Islam dan kehidupan pribadinya. Fatimah dilamar oleh beberapa sahabat terkemuka, tetapi Nabi Muhammad SAW lebih memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi suaminya. Pernikahan ini sangat sederhana. Mahar yang diberikan Ali hanya berupa baju besi miliknya yang kemudian dijual untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga Fatimah dan Ali dicontohkan oleh kesederhanaan dan kemiskinan harta. Meskipun mereka adalah keluarga yang paling mulia, mereka sering berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Diriwayatkan bahwa Fatimah sering menggiling gandum hingga tangannya melepuh. Nabi Muhammad mengajarkan mereka doa tasbih Fatimah, yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, sebagai ganti seorang pembantu. Lalu mereka dikaruniai 5 anak. Yang paling terkenal adalah cucu-cucu kesayangan Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain, serta putri mereka Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah berhasil mendidik anak-anaknya dengan iman dan ketakwaan yang tinggi, yang kemudian memainkan peran sentral dalam sejarah Islam. Fatimah mewarisi akhlak sempurna dari ayahnya. Beliau dikenal dengan kedermawaannya, kesabaran, kerendahan hati, dan malu yang tinggi. Beliau adalah wanita yang sangat tertutup dan menjaga diri atau iffah. Sangat jarang terlihat di hadapan umum kecuali saat diperlukan. Beliau menghabiskan banyak malam untuk beribadah dan sholat hingga kakinya bengkak. Fatimah sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri, bahkan saat dirinya dan keluarganya sedang lapar. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan memuliakan Fatimah. Beliau bersabda, Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah. Beliau adalah salah satu dari 4 wanita sempurna yang disebut dalam Islam. Fatimah adalah anggota Ahlul Bait atau keluarga Nabi yang dimuliakan dan disucikan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 33. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sangat membuat Fatimah merasa terpukul. Beliau wafat 6 bulan setelah ayahnya. Fatimah adalah orang pertama yang diberitahu Nabi bahwa ia akan segera menyusul beliau. Hal ini memberinya ketenangan dan kegembiraan.
Fatimah Az-Zahra wafat pada usia muda sekitar 28-29 tahun pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Beliau meminta suaminya Ali untuk memakamkannya secara rahasia di malam hari, sesuai dengan kesederhanaan dan keinginan beliau untuk menjaga kehormatan bahkan sampai ia meninggal dunia. Warisan dan pelajaran. Yang pertama yang bisa kita ambil dari keteladanan dari Fatimah adalah teladan dan kesabaran, menghadapi kehilangan, kemiskinan, dan kesulitan dengan iman yang teguh. Yang berikut, bakti kepada orang tua, dedikasi dan cintanya yang tak terbatas kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Berikut, kesederhanaan, menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah ketakwaan, bukan harta benda. Yang berikut, ibu yang teladan, mendidik para pemimpin masa depan Hasan dan Husain dengan nilai-nilai Islam yang murni. Yang terakhir, pengaruh abadi. Fatimah Az-Zahra dan keturunannya memainkan peran fundamental dalam sejarah dan spiritualitas Islam, menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam, terutama bagi kaum wanita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.